Salah satu pemilik mobil ini emosi kepada sopir truk kontainer yang tak memperhatikan kelayakan truk yang dikemudikannya di Selipi, Jakarta Barat. Akibatnya, 4 mobil mengalami kerusakan parah di bagian kaca jendela dan badan mobil usai dihantam truk kontainer dari arah belakang. Kecelakaan bermula saat truk kontainer bermuatan minuman kemasan melaju dari arah Jalan Gatot Subroto menuju Serang, Banten. Tiba-tiba hilang kendali, diduga akibat remblong. Tiba-tiba lagi berhenti ya, dapat dari arah belakang. Apa itu? Kendaraan apa? Nabrak, kita belum tahu sebenarnya kan. Nabrak mobil di belakang kita. Ternyata pas kita turun ya, dia musuh tabraknya itu. Nabrak mobil jenis Expander. Expander nabrak mobil kita nabrak lagi mobil Innova terus sampai ke depan. Ada berapa kendaraan Pak yang nabrak? 4. Meski tak menimbulkan korban jiwa, pengemudi beserta truk kontainer diamankan polisi. Informasi Jalan Raya Bogor nih, dari arah Pasar Rebo sebelum Gor terjadi tabrakan. 5 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun antara truk, minibus, dan 2 sepeda motor di ruas Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur. Dari video amatir terlihat 2 minibus ringsek dan 2 sepeda motor rusak. Sementara 1 truk sempat naik ke pembatas jalan dan keluar jalur. Kecelakaan diduga truk menghindari sepeda motor yang menyalip. Pengemudi truk yang kaget membanting setir hingga menabrak pembatas jalan keluar jalur arah yang berlawanan. Kemudian menabrak 2 minibus dan 2 sepeda motor lain. 6 orang mengalami luka langsung dibawa ke Rumah Sakit Pasar Rebo. Mobil sama kurang lebih ada 2 motor. Mobilnya apa aja nih? Avanza 2 kalau nggak salah sama truk. Mobil truk? Ya. Itu penyebabnya gimana sih? Kalau penyebabnya kita kurang tahu. Tapi yang paling parah tuh yang mobil Avanza itu ya? Iya, mobilnya. Terus korban pada kemana? Kalau menurut keterangan sih ke ituan Pasar Rebo. Sementara, akibat kecelakaan ini, kemacetan panjang terjadi di ruas Jalan Raya Bogor dari arah Pasar Rebo menuju Ciracas. Dari Jakarta, Miftahul Gani dan Rio Manik, iNews melaporkan. Bencana masih mengintai sejumlah wilayah di Indonesia. Gempa yang mengguncang Gorontalo Sabtu malam mengakibatkan salah satu bangunan sekolah menengah atas di Kecamatan Randangan Pohuwato mengalami kerusakan. Peristiwa gempa terekam CCTV di sebuah minimarket. Rekaman CCTV menunjukkan detik-detik terjadinya gempa di salah satu minimarket dan membuat pengunjung dan karyawan toko lari berhamburan. Gempa bumi dengan magnitudo 6 mengguncang wilayah barat laut Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo pada Sabtu malam sekitar pukul 20:51 waktu Indonesia Tengah. Gempa ini bahkan terasa hingga kota Gorontalo. Sebagian warga terlihat panik dan memilih keluar dari rumah karena takut rumah mereka roboh akibat gempa. Sementara itu dilaporkan satu bangunan sekolah di wilayah Kabupaten Pohuwato yang menjadi pusat gempa yakni SMA Negeri 1 Randangan mengalami kerusakan. Plafon bangunan sekolah tersebut ambruk dan berserakan. Beberapa detik, mungkin 5-10 detik, ada parasa bergoyang, punya goyang begini. So apa cari talian taman, kayaknya tanah goyang ini. Sudah parasa ke sana. Mungkin beberapa detik selanjutnya itu sudah mulai bukan lagi begini, so bergoyang memang ini. Situ sudah berdiri, so cari tempat aman, jangan sampai mau tertimpa material bangunan atau apa begitu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan pusat gempa berada di 35 km barat laut Pohuwato. Hingga kini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum mengeluarkan data terkini terkait dampak kerusakan dan korban jiwa akibat gempa ini.
Dari Gorontalo, Nur Faizil Hasan, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah di Brebes, Jawa Tengah rusak akibat tanah bergerak. Sejumlah warga pun mengungsi untuk mengantisipasi potensi bencana susulan. ...127 rumah di Desa Mendala, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah rusak akibat bencana tanah bergerak. Sebagian besar rumah warga mengalami retak pada dinding dan lantai. Atap rumah mereka pun miring. Menurut warga, tanah bergerak pertama kali terjadi Kamis lalu. Kemudian pada Jumat pagi kembali terjadi bencana susulan. Akibatnya warga tak bisa menghuni kembali rumahnya. Ini masih gerak terus, Pak? Masih gerak. Pergerakannya dirasakan nggak, Pak? Ya, kayak jalan sih. Selalu jalan itu kan. Selalu jalan. Terasa, Mas. Terasa. Kalau nggak pakai sendal, but, jalan. Sebagian warga akhirnya mengungsi ke sejumlah posko pengungsian maupun rumah keluarga dan kerabat. Awal-awal yang kelihatan hanya beberapa rumah dan jalan juga kelihatan, tetapi semakin siang dan semakin kesini ganti hari malah bertambah jalan-jalan infrastruktur. Banyak yang rusak, ditambah rumah yang rusak itu semakin bertambah. Jadi ini benar-benar terasa, dan ini masih ada pergerakan tanah ditandai dengan bunyi ledak itu artinya itu ada pergeseran di bangunan rumah. Selain rumah-rumah warga, akses jalan di perkampungan ini pun rusak sehingga menghambat aktivitas warga. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, viral di media sosial sejumlah lampu mal di Bekasi mati membuat pengunjung bingung hingga panik. Mal Bekasi mati lampu. Sebuah video viral memperlihatkan sejumlah mal di Bekasi mengalami mati listrik pada Sabtu sore. Situasi di dalam mal seperti area food court, bioskop, lobi, dan beberapa tenan gelap gulita akibat mati lampu. Sejumlah pengunjung dibuat bingung hingga panik karena listrik padam cukup lama. Listrik diinfokan padam sejak pukul 5 sore dan berlangsung selama 3 jam. Pihak PLN meminta maaf atas peristiwa ini dan sudah memastikan listrik kembali menyala sekitar pukul 7:30 malam. PLN menyebut pemadaman ini akibat ada gangguan pada sistem jaringan tegangan tinggi 150 kV yang berdampak pada pasokan listrik di wilayah Bekasi. Ya, sebelumnya Bali juga dilanda blackout. Seluruh daratan di Pulau Dewata mengalami pemadaman listrik. Listrik padam di seluruh wilayah Bali Jumat sore. Di kawasan Denpasar hingga Badung, listrik terpantau padam sejak pukul 4 WITA. Listrik padam dikonfirmasi pihak PLN berlangsung kurang dari 12 jam. Salah satu yang terdampak akibat padamnya listrik ini adalah penyedia jasa pariwisata, terutama hotel dan restoran. Pemadaman terjadi akibat adanya gangguan sistem kelistrikan kabel laut transfer Jawa Bali. Itu tenaga saya. Nah, ini mau tanya nih, tahu nggak sih lagu Viera? Coba-coba.